Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang air, bahwasanya air adalah asal sesuatu untuk kita bersuci kepadanya, baik mensucikan diri dari hadas kecil maupun hadas besar. Dan di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang hal yang menggantikan air, yaitu dengan tanah. Dan ini sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 42, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Ketika kalian ingin melakukan salat dan kalian tidak mendapatkan air, bahkan para ulama mengatakan tidak mendapatkan air memiliki dua makna, entah karena hakikat atau maknanya. Artinya kita mendapatkan air, tapi air itu tidak bisa untuk kita pakai. Artinya pertama, kita tidak mendapatkan air secara hakikat. Kita mau berwudu tidak ada air. Ataukah secara makna kita mendapatkan air, tapi kita tidak bisa memakai air tersebut, entah karena sakit atau selainnya. Maka ada dua permasalahan, ada dua keringanan, ada dua rahmat yang Allah berikan kepada umat ini. Yang pertama adalah ketika kita tidak mendapatkan air, maka boleh kita bertayamum. Dan ini rahmat khusus untuk umat ini. Ada 5 yang diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat selainnya. Salah satunya adalah dijadikan seluruh di muka bumi ini adalah tempat solat. Dan begitu pula dijadikannya tanah sebagai sesuatu yang bisa mensucikan diri kita. Jadi sekali lagi kita ingatkan bahwasanya bertayamum ini boleh dalam dua keadaan. Yang pertama, ketika tidak ada air, dan yang kedua, ketika seseorang tidak bisa menggunakan air. Misalnya dia penyakit cacar. Dia kalau kena air, kata dokter, maka penyakitnya semakin parah atau bisa menunda kesembuhannya. Ataukah ada penyakit luka, karena ada kisah. Pernah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berperang di suatu peperangan. Kemudian salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi basah. Akhirnya sahabat ini, karena ia memahami kalau orang junub wajib mandi dan menyiram seluruh badan, akhirnya pada saat itu dia memiliki luka di kepalanya, entah karena kena tombak atau pedang atau panah. Akhirnya ia bertanya kepada Umar dan Abu Bakar dan selainnya. Akhirnya dia diperintahkan untuk mandi. Tetap mandi subuh-subuh. Mau sholat subuh tetap mandi. Akhirnya karena ia mandi, lukanya semakin parah, bahkan bisa mengakibatkan meninggal dunia. Akhirnya sahabat lain menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Marah kepada siapa? Para sahabat. Kenapa? Karena ia telah berucap tidak di atas ilmu. Akhirnya para Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seandainya dia begini saja. Artinya bertayamum saja. Di riwayat lain ada seorang sahabat di suatu peperangan juga, yaitu Ammar bin Yasir, salah satu orang yang dijamin masuk surga. Beliau pernah juga dalam keadaan janabah, karena ia memahami bahwasanya orang yang berjanabah
wajib mandi dan membasahi seluruh tubuhnya. Akhirnya dia berguling-guling seperti binatang di tanah. Dia tahu caranya orang kalau mandi karena tidak ada air, airnya dia di pasir, dia gulingkan seluruh badannya. Sampai kepada Nabi, Nabi agak sedikit tertawa. Sampai kelihatan bagian gigi gerahamnya. Melihat dia bilang bagaimana kelakuan Ammar bin Yasir. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfika bikadza wa kadza. Nabi mengambil debu atau tanah, kemudian Nabi mengusap tangan sampai pergelangan tangan dan mukanya satu kali. Walaupun tentang permasalahan tayamum ada beberapa cara. Pertama, tayamum satu kali pukulan, kemudian membasuh tangan sampai pergelangan tangan, itu juga yang kita pakai untuk muka. Sudah cukup membaca bismillah, niat mengangkat hadas kecil maupun hadas besar. Karena boleh berudu, boleh mandi. Kalau tidak boleh keduanya, maka diganti dengan tayamum. Karena tata cara bersuci cuma 3. Berudu, mandi, atau yang menggantikan keduanya itu bertayamum. Walaupun janabah, seseorang cukup dengan bertayamum. Kalau orang berjanabah dan ia tidak mendapatkan air, ataukah ia mendapatkan air tapi kalau ia memakai air menjadikannya lebih parah sakitnya, maka boleh ia bertayamum. Cara kedua, sebagaimana cara yang dinukil di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, begitu juga di dalam fikih sahih fikih sunnah, dan di dalam kitab Imamul Mazahib, itu caranya satu kali untuk tangan sampai pergelangan tangan, baru ambil tanah baru satu kali untuk muka. Tidak ditepuk debunya. Ambil tanah langsung untuk tangan satu kali, kemudian ambil tanah lagi untuk muka, berarti 2 kali. Kalau tadi satu kali langsung untuk tangan dan muka. Cara yang ketiga adalah mengambil tanah kemudian ditepuk, baru digosok ke tangan, baru digosok ke muka. Cara yang keempat adalah mengambil tanah ditepuk, tangan untuk satu kali, baru mengambil lagi ditepuk, ada tambahan tepukan, baru digosok ke muka. Dan cara yang kelima, ini cara yang lemah. Walaupun ini dinukil dalam hadis, tapi hadisnya diperselisihkan oleh para ulama, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Bulughul Maram. Ternyata ketika kita hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni, dan para ulama hadis mengatakan Daraqutni adalah at-tasahul fil hadis, termasuk orang yang mudah dalam hadis mensahihkan hadis. Orang yang bermudah-mudahan dalam ilmu hadis mensahihkan hadis. Dan ternyata memang hadisnya ketika kita periksa, dan begitu juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu didapatkan dalam kitab Al-Jami' Ad-Da'if, kitab kumpulan ilmu-ilmu hadis atau hadis-hadis yang lemah. Ini caranya, yaitu yang pertama mengambil tanah, kemudian dia usap dari tangan sampai siku. Jadi dia usap, ini cara yang lemah, dari tangan sampai siku, kemudian dia ambil tanah untuk muka. Jadi cara yang lemah adalah yang sampai tangan ke siku. Yang benarnya adalah dari tangan sampai pergelangan tangan. Jadi tidak ada lagi hal lain seperti wudhu. Cara bertayamum cuma ambil tanah itu untuk tangan dan muka, satu kali ambil, atau boleh juga 2 kali ambil, yaitu satu untuk tangan, satu untuk muka. Boleh juga ditambah dengan tepukan, dihilangkan pasirnya. Dan hadis ini semuanya tidak ada yang bertentangan, karena boleh menggabungkan. Mungkin kalau tanahnya agak kering, kita tidak perlu menepuknya. Tapi kalau tanahnya agak basah, bisa melengket pada tangan.
Kalau kita basuh ke muka itu bisa melukai muka atau melukai mata, maka kita tepuk. Sehingga kita mengamalkan semua hadis, dan dalam ilmu hadis ini yang paling terkuatnya. Karena ketika ada banyak riwayat, hal yang paling utama al-jam'u aula min tariqatit tarjimah al-imkan. Dalam ilmu hadis, mengumpulkan semua riwayat hadis itu hal yang paling kuat ketika bisa dikumpulkan semua riwayat, ketika tidak ada pertentangan di dalamnya. Tapi ketika tidak bisa dikumpulkan, ada hadis lain mengatakan duduk, hadis lain mengatakan berdiri, tidak mungkin digabungkan, barulah kita mengambil hadis yang terkuat dan melemahkan hadis yang lain. Tapi karena hadis ini masih bisa digabungkan, maka ini yang paling terkuatnya. Semuanya kita amalkan dalam riwayat hadis, tapi dengan kita tafsil, memisahkan. Oh, mungkin kalau tanah yang basah kita tepuk, dan tanah yang kering kita tidak tepuk. Dan ini adalah salah satu kemuliaan bagi umat ini, sehingga umat ini dirahmati oleh Allah dan menjadi sebab bahwasanya kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah di segala tempat. Tidak ada alasan bagi kita. Ada yang mengatakan saya tidak solat karena tidak ada air, bisa bertayamum. Ada yang mengatakan saya tidak bisa solat karena dalam di atas pembaringan, bisa bertayamum. Karena kalau dia tidak bisa bertayamum, ditayamumkan. Jadi awalnya dia berudu, kalau dia tidak bisa berudu diwuduhkan. Kalau dia tidak bisa, maka ia bertayamum. Kalau dia tidak bisa bertayamum, ditayamumkan. Jadi boleh dia yang bertayamum secara langsung, atau dia ditayamumkan. Entah karena dia stroke, tidak boleh lagi bergerak jari jemarinya, maka boleh diwakilkan. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara wudhu. Yang mana yang wajib-wajib. Apakah wajib 3 kali atau boleh 2 kali atau boleh 1 kali? InsyaAllah di pertemuan selanjutnya kita akan membahasnya secara rinci. Yang mana wajib-wajibnya, mana sunnah-sunnahnya. Kalau lupa misalnya membasuh ini, bagaimana hukumnya. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.